Jadi eh, pada sore kita akan belajar metode bisnis, yaitu di mana dapat mahasiswa dapat membuat proposal ya atau skripsi ya untuk membuat penelitian. Jadi mahasiswa itu mutlak harus memahami metode penelitian. Jadi buku digunakan bebas ya, silakan cari di buku ya, buku tentang metode penelitian ya. Nah, oke. Oke, Bapak terama ya ini ya. Kalau apa nih? Kalau aku saya akan tanya. Jadi kalau kita ingin membuat proposal penelitian, ya itu ada tiga bab. Ya bab satu, bab dua, bab tiga kan. Kalau bab satu itu pertama tuh pendahuluan. Ya kan itu menceritakan tentang apa tuh latar belakang, ya kan kenapa topik itu diteliti dan diangkat, ya kan alasannya apa, kenapa diteliti, ya apa fenomenanya. Itu di pendahuluan itu latar belakang kan. Di latar belakang itu menceritakan kenapa kok topik itu diteliti. Pertama gini, Anda berjudul pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor X ya di Kota Pontianak. Kenapa topik itu diteliti? Kenapa kok meneliti motivasi? Apa yang terjadi, ya kan? Nah, apa fenomenanya? Jadi latar belakang itu nanti didukung oleh data pendukung. Misalnya data jumlah absensi karyawan ya tahun terakhir, ya kan? Nah, absensi karyawan 3 tahun terakhir, jumlah pegawai dan sebagainya. Sehingga dengan mengetahui absensi karyawan 3 tahun terakhir, apakah absensinya menurun atau meningkat atau berputasi, itu bisa juga sebagai apa? eh, Kenapa ini teliti gitu kan? Atau dengan mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu tentang motivasi, dan dibandingkan sehingga timbul lah apa ini timbul eh, apa nih variabel baru yang diteliti kan, timbul ada gap penelitian setelah dibandingkan penelitian terdahulu. Itu juga bisa ya. Nah, itu jadi dalam bab satu itu ada latar belakang penelitian. Yang kedua, latar belakang ada latar belakangnya, maka rumuskan masalah. Itu rumuskan masalah, ya kan? Masalah itu ada apa masalah? Kenapa ini jadi masalah, ya kan? Nah, berdasarkan latar belakang itu, maka dinarasikanlah masa yang terjadi ya di apa di lokasi penelitian itu. Nah, setelah ada narasinya kenapa ini masalah, maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, gitu kan? Jadi mas itu rumus masa itu di, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan bagaimana, ya, mana itu ya itu bagaimana. Nah, contoh tadi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi bagaimana masalahnya? Masalah dasar ada dua macam, ada namanya masalah deskriptif dan yang kedua adalah masalah kuantitatif. Nah, dari judul penelitian adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk masalah deskriptifnya itu kita melihat variabelnya. Dalam judul tadi itu ada dua variabel, motivasi kerja dan kerja karyawan. Kan gitu kan? Ini untuk menanyakan masalah kerja dengan mengatakan bagaimana. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada kantor X. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan pada kantor kantor X. Yang kedua. Nah, itu kan. Nah, yang tiganya itu namanya masalah kuantitatif. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor X. Nah, itu ada tiga masalah. Ada tiga pertanyaan penelitian yang harus dijawab nanti. Dua berupa masalah deskriptif dan satu merupakan masalah kuantitatif. Nah, ini itu masalah. Nanti ini akan dijawab di bab 4 ya. Akan jawab bab 4 nanti. Jawab ini bab 4. Nah, ini rumus masalah. Yang ketiga setelah rumus masalah, pembatasan masalah, ya kan? Artinya ruang lingkup yang akan dibahas yang itu apa saja. Nah, batasan pertama hanya faktor motivasi kerja, kan gitu kan? Menurut siapa? Apakah menurut Maslow, apakah menurut David McClellan dan sebagainya. Nah, atau kemudian kedua, lokasi penelitian di mana? Itu pembahasan masalah kan gitu kan? Kapan gitu kan? Waktu kapan itu dalam pembahasan masalah. Kemudian kalau setelah itu ada tujuan penelitian.
Kalau ada tiga masalah, maka tiga tujuan, gitu kan? Kalau ada dua masalah, dua tujuan. Nah, gitu ya. Kalau ada lima masalah, lima tujuan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui satu, bagaimana kualitas kerja karyawan pada kantor X. Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan, mengetahui bagaimana kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ada tiga pertanyaan, tiga tujuan. Nah itu barulah kita yang telah kalau yang bagian empat itu namanya manfaat penelitian kan. Manfaat penelitian itu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis kan. Kalau manfaat praktis itu artinya dapat diterapkan. Hasil penelitian itu dapat memberi kontribusi terhadap eh, apa memotivasi karyawan. Hasilnya dapat digunakan dalam keputusan untuk memotivasi karyawan. Itu manfaat praktis dapat diterapkan, dapat digunakan hasilnya itu. Sedangkan kalau untuk pengetahuan itu berarti manfaat teoritis, menambah pengetahuan, untuk yang referensi dan selanjutnya. Itu manfaat teoritis. Akhirnya bab satu, ini bab pendahuluan. Oke, kalau sampai sini ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan silakan. Silakan coba ini nampak gambar ya. Ini banyak nampak gambar nih, banyak dah hadir nih ya. Nah, banyak nampak gambar nih, Kebeso Putra, Sanudin. Yang tidak nampak gambar yang tidak hadir ya. Yang tidak dapat gambar jangan tidak hadir. Hadir, Pak. Ah, ya, tapi harus dapat gambar. Ini kan Zoom bukan audio. Begitu. Kalau Hadir, mau Pak. Hadir juga, Pak. Sini lagi hujan. Sinyal, Pak. Nggak gangguan, Pak, sini. ya lah, sama sih juga hujan, hujan, banyak hujan nggak nih? Gangguan, Pak. Mau gangguan. Hmm. Ya, ada yang mau tanyakan? Ini silakan tanyakan. Ayo udah Bapak jelaskan secara ringkas tuh kan. Jadi pertama-tama itu Bapak Ibu harus punya buku metode penelitian kan. Beli, Hendro wajib punya. Prakoso tuh, Pak. Ada resen ya, Pak. Hah? Apa gimana Hendro? Silakan. Ada yang mau tanya Hendro? Silakan. Hendro Prakoso silakan mau tanya, silakan. Maaf Pak, kepencet Pak. Yo kepencet. Yalah. Jadi harus punya nih, harus punya Sorry, buku ya, sorry, harus Pak. punya buku metode penelitian ya. Kalau bisa beli buku metode penelitian yang dikarang oleh Profesor Dr. Sugiono. Wajib tuh ya, Oke, Pak. karena nih untuk skripsi nanti, untuk seminar. Kalau mahasiswa tidak punya buku penelitian, bisnis bagaimana mau buat proposal kan? Nah, dia harus punya buku. Minimal satu buku lah. Buku metode penelitian bisnis yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono. Kayak gitu kan. Nah, jadi tadi di bab satu itu ada namanya pendahuluan bab satu ya. Nah, ada latar belakang penelitian, kemudian ada masalah, ada pembatasan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Itu bab satu ya. Nah, itu satu. Nah, jadi latar belakang tadi itu menceritakan tentang kenapa kok diteliti topik itu kan gitu. Ya, kenapa diteliti. Nanti kan kok tiap masuk kan punya minat, apakah punya minat masing-masing. Apakah minatnya ke SDM, apakah minatnya ke pemasaran, atau keuangan, atau manajemen operasi. Jadi ada di manajemen ada empat konsentrasi. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi. Jadi Bapak Ibu ini nanti minatnya kemana? Kan? SDM, bisa. Ada pemasaran, bisa juga ada keuangan, kan itu. Jadi langkah untuk menentukan judul itu ada langkah-langkahnya. Jadi kalau kita bagaimana langkah-langkah membuat judul penelitian itu bukan langsung judul, teh. Jadi kita observasi dulu, observasi ke tempat yang kita teliti. Ada apa yang terjadi di sana? Apa fenomena-fenomenanya kayak gitu kan? Yang gitu kan? Setelah kita kumpulkan data, tanya, wawancara, ada fenomena, kita rumuskan masalah. Yang apa masalahnya? Setelah kita masalahnya, baru kita buat judul. Nah, itu judul, judul itu terakhir. Tapi letakkan di awal, di pertama judul kan. Tapi membuat judul itu tidak langsung. Pertama observasi dulu. Jangan langsung judul. Apa judul penelitian Anda? Ini Pak, jangan salah. Jadi untuk
menetapkan judul itu menggunakan langkah tadi itu. Sama kalau Bapak Ibu nih, ibu yang hamil kan, apakah nama dulu atau hamil dulu, apa berikan dulu nama kepada anak. Ini tanya kan, waktu melahirkan, lahir nama atau nama dulu setelah anak lahir, mana yang lebih bagus? Anak lahir baru beri nama atau langsung beri nama semua anak lahir? Lahir dulu, Pak, baru Nah, lahir kasih dulu nama. ini ya, kalau beri nama dulu atau salah yang akhirnya beda dengan nama ini enggak kan masalah kan. Nah, itu. Jadi lahir dulu. Demikian juga kalau buat judul penelitian, apa judul dulu atau masalah dulu yang dibuat. Masalah dulu kan apa masalahnya kan? Observasi untuk tema masalahnya apa. Setelah itu Anda rumuskan apa buat judul. Sama Anda menulis lagu, mengarang lagu. Apakah langsung judul atau isi lagunya? Atau isi lagu dulu baru judul atau judul langsung isi lagu. Ini mau nulis lagu nih, buat lagu. Apa judul dulu atau mengisi atau isi dulu baru judul. Yo. Isi dulu, baru judul. Nah, Isi dulu Pak, baru judul. isi dulu baru judul kan. Nah, buat judul lagu. Iya, Kalau kita judul lagu dulu isi baru itu isi kan susah, representasi dari sulit judul kan? Pak. Ya. Jadi isi Karena lagu isi itu dulu. representasi daripada judul. Hah? Karena isi itu representasi daripada judul. Ya, ya judul itu kan maka itu judul itu kan bisa menunjukkan isinya. Maka kalau kita menulis lagu itu isinya dulu apa? Apa isinya menyenangkan atau sedih kan itu bahkan judul juga bisa kalau judul isinya senang, judul senang enggak? Kalau isinya sedih, judul juga sedih juga gitu kan? Itu berpengaruh. Kan itu logikanya. Nah, itu jadi kita itu sama penelitian ini juga. Bagaimana cara menetapkan judul, apa judul baru isinya. Jadi mulai observasi dulu kan, judulnya apa. Nah, gitu ya. Nah, kan judul itu bisa kalau judul itu bisa menggambarkan masalah apa yang titik, parameter apa yang digunakan, apa analisisnya, tahu dari judul, itu kan? Karena dalam membuat judul itu melalui proses observasi, tidak langsung judul gitu. Tiba-tiba nongol judul baru isinya, tidak bisa gitu kan? Ya kalau ada masalah, kalau ada masalah gimana? Ya kan? Kalau judul dulu tetapkan, ya kalau ada masalah, kalau ada masalah, kan tidak bisa titik kan? Nah, kenapa? Jadi kalau kita mau menetapkan judul kita itu harus melalui observasi dulu, ya kan? Apa masalahnya, ya kan? Satu masalahnya baru buat judul, gitu kan? Sama ke dokter, Bapak Ibu ke dokter nih, obat. Apakah nama penyakit itu atau diagnosa dulu yang didulukan dokter nih, ya kan? Diagnosa apa? Nah, Diagnosa itu. diagnosa dulu kan, baru tahu apa sakitnya kan? Kan nanti tiba dokter ada sakit ini tanpa diagnosa kan? Nah, sama itulah kira-kira judul penelitian kan? Nggak, oh, karena gini-gini, ini mah, ini tidak mah nih, nah, gitu kan? Lalu diagnosa kan? Karena tiba-tiba dokter bilang Anda mah, nah, belum diperiksa kan? Atau diperiksa bukan mah kan? Lain nggak penyakitnya, nah, gitu. Jadi dulu itu cara menetapkan judul. Nah, itu juga penelitian, gitu kan? Jadi latar belakang tadi itu menceritakan tentang kenapa kok di Siti, kenapa kok Ibu Di mengangkat topik itu, nah kan? Kenapa kok mengangkat motivasi? Ya, kalau ngambil motivasi ya, kenapa ngambil kenapa Ibu mengangkat kesempatan kerja? Kalau masa kesempatan kerja gitu kan, umpama ya, dan sebagainya. Nah itu. Ayo mau tanya kan silakan, mau tanya silakan, Ini Pak, izin Pak. silakan. Hmm. Ya, Sadudin silakan. perkenalkan, ya saya Hasanuddin Pak. Mau bertanya terkait ini Pak. Untuk penelitian nanti sebenarnya sudah punya gambaran topik apa yang ingin saya bahas seperti itu Pak ya. Hmm. Eh, Cuma tadi menurut Bapak kan yang dicari masalahnya dulu baru Judul. nanti isinya. Kalau saya mungkin kayak terbalik nih. Saya cari topiknya dulu di bagian apa, baru nanti kita coba cari permasalahannya apa dan sebagainya gitu Pak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ketika kita melakukan suatu penelitian misalkan atas suatu implementasi apa gitu Pak ya hal tertentu, adakah ideal jangka waktu
hal tersebut sudah berapa lama diimplementasikan, apakah bisa misal itu barang baru tapi langsung sudah kita teliti. Misalkan baru berjalan 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau idealnya sebenarnya itu sudah berjalan berapa lama gitu Pak, baru boleh kita teliti untuk mendapatkan hasil yang nanti lebih bagus lagi, lebih sempurna. Karena nanti variabel atau variasi permasalahannya kan seiring berjalannya waktu itu kan bisa berbeda-beda Pak ya. Hmm. Begitu Pak. Terkait jangka waktu tadi Pak. Jadi kalau kita mau tahu kebaruannya itu kita harus mengumpulkan penelitian terdahulu sebanyak-banyaknya kan gitu. Nah, nanti kita sintesiskan gitu kan. Sebanyak-banyak 100. Jadi bisa tentang motivasi. Apakah kita sudah banyak titik enggak? Tapi apa kebaruan dari motivasi ini umpama itu ada kita harus mengumpulkan apa tuh penelitian terdahulu sebanyak-banyaknya. Kita bandingkan, nah, nanti bisa timbul kebaruan apa kebaruannya kan itu kan. Nah, mungkin mungkin di kantor ini belum pernah diteliti itu baru kan. Mungkin di kantor tempat Bapak Ibu kerja itu belum diteliti, berarti barulah kan itu kan. Masalah baru kan. Iya, baru Pak. Walaupun tempat lain itu sudah banyak teliti, tapi khusus di kantor Bapak itu Variabelnya beda kan. pada pasal variabel beda kan, atau indikator beda. Itu tidak biasa. Jangka waktu sih relatif beda kan. Relatif bisa kalau untuk mahasiswa bisa 6 bulan, 3 bulan. Kalau 3 bulan selesai enggak. Kalau pakai kuesioner itu ya kan makan waktu lama, bayar kan biayanya besar enggak. Biasanya kalau untuk menentukan masa saya minimal tuh 3, 4 bulan, 5 bulan lah selesai lah gitu kan. Nah, jangka waktunya. Tergantung apa yang titik gitu kan. Kalau MSDM dengan pemasaran itu kan menggunakan survei kan. Survei kan perlu waktu yang lama kan gitu kan. Perlu biaya kan. Nah, tapi kalau ambil keuangan kan nggak perlu survei. Keuangan cuma data sekunder ya. Itu bisa 1 bulan selesai. Kalau memang ada data lengkap kan. Nah, nanti ada konsen-konsen pembimbing gitu kan. Nah, itu kalau 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 kalau, kalau yang survei agak lama memang. Biasanya 6 bulan. Dan benar bagus tuh selesai kan. 6 bulan terus saya bagus. Nah, kalau untuk skripsi kita gitu. Kalau untuk penelitian tingkat apa yang sebenarnya lagi itu kan yang lebih besar itu waktu lama enggak? Karena ada 1 tahun tuh kan, gantung kan, tergantung tujuannya apa, keperluannya apa kan gitu. Nah, tergantung kerumitan penelitiannya, ya kan? Kalau dalam lingkup kantor jasi enggak terlalu besar ya enggak? Yang di kantor kan, nah, kantor itu ya kita observasi dulu tuh, harus observasi dulu di kantor itu, lihat pegawainya gimana kerjanya, motivasi dah, Bapak juga sering mangkir dah pegawainya absen dah itu kan, datang telat dah, banyak pelanggaran dah. Itu tuh kenapa? Tanya kenapa kok pegawai di situ terlambat? Nah, berapa? Itu kan fenomena kan. Nanti dihitung dalam bentuk data. Nah, data jumlah absensi karya pegawai selama 3 tahun terakhir kan gitu. Jumlah pelanggaran gitu kan dan sebagainya. Nah, itu, itu namanya nah, maka itu ada masalah kan. Di masalah itu kira-kira apa topiknya yang cocok tuh kan. Nah, topik penelitiannya apa gitu. Kalau di kantor sih enggak lama, 3 bulan sudah selesai kan, kayak di kantor. Jadi kalau kita meneliti seluruh seluruh kalbar itu kan waktu lama kan, meneliti semua kantor tentang motivasi kan beda-beda kan. Nah itu lama waktunya kan gitu. Jadi kalau betul lama tidak ada penelitian itu kan tergantung di mana kita teliti kan gitu, ya kan. Batu tuh Bapak neliti di Sanggau, masalah apa? Masalah tentang menentukan produk unggulan daerah itu waktu 2 bulan terus 4 bulan selesai gitu. Nah, nanti sudah Sanggau aja enggak? Sanggau aja. Dan dikolej data kan, 4 bulan selesai gitu. Nah, kalau untuk skripsi enggak, sampai biasanya 3 bulan, 2 bulan selesai ya. Tergantung nanti dengan dosen pembimbingnya gimana, lancar enggak, kalau apa tuh komunikasinya kan gitu. Kadang-kadang yang membuat lama itu kan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Nah itu yang agak lama, ya enggak. Nah, kalau asumsinya normal sih cepat ya enggak. Biasanya itu 3 bulan, sampai 4 bulan lah untuk penelitian tuh, sampai selesai kan. Nah, kalau sampai lebih dari 6 bulan itu udah lama dah ya. Berarti mahasiswanya tuh tidak rajin gitu kalau sampai lebih 6 bulan lebih. Paling cepat udah selesai dah. Rata-rata yang skripsi ya. Nah, itu di waktu ada maka ada dalam itu dalam nanti di bab 3 itu ada namanya lokasi dan waktu penelitian. Itu bab 3 nanti. Kita ada namanya di metode itu ada lokasi dan waktu dan.
di mana Anda neliti dan berapa Anda harus tuangkan jadwal penelitian Anda. Berapa lama Anda akan neliti. Jadi yang itu peneliti lah, gitu kan? Yang bisa mengukur itu peneliti. Berapa lama penelitian akan dilakukan kan? Kayak gitu. Mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu peneliti yang menentukan. Kayak gitu. Nah, bukan siapa-siapa kan? Nah, oh saya neliti di kantor ini. Jadwal penelitian saya akan neliti ini dari bulan September sampai bulan Desember. Ah, gitu Bapak. Itu kan, gitu kan. Anda udah buat rencana jadwal kegiatan penelitian Anda sampai Anda selesai. Awalnya dari bulan September, selesainya bulan Desember gitu, ya kan? Nah, itu tergantung nanti kan Anda mengukur, tergantung sumber daya Anda, kemampuan Anda gimana, biayanya gimana, kan gitu kan? Kalau sumber daya ada, lama lah enggak. Kalau Anda meneliti tapi sumber daya terbatas, kan gitu, kan lama. Dana tidak ada, kurang dana kan? Akhirnya kan ditunda penelitiannya sampai nunggu ada dana kan? Tahu nggak? Nah, ya selesai, lama selesai kan? Jadi kalau dana cukup, ya punya kemampuan, ya kan, ada sumber daya yang lain, cepat selesai. Tapi kalau tidak ada buku, katakanlah, buku tidak ada referensi, uang uang kurang, itu akan pasti ditunda tuh. Nanti ada lah, nanti kita kan nunggu ada dulu lah, baru kita gitu logikanya kan. Jadi kalau sumber daya ada, dia cepat, tergantung peneliti ya. Kalau lama tidak jadi itu tuh tergantung peneliti kan gitu, ya. Jadi kalau kebaruan itu kalau kita mau tahu apa kebaruan itu, ya itu kita harus membandingkan penelitian terdahulu, ya kan? Maka di bab 2 itu ada penelitian terdahulu, ya kan? Di bab 2 itu ada penelitian terdahulu di tinjauan pustaka. Jadi kalau nanti itu minimal itu mahasiswa itu harus bisa mencari 10 jurnal penelitian terdahulu sesuai dengan topik yang diangkat, ya kan? Mencari 10 jurnal. Nah, nanti dibandingkan. Itu nanti kira-kira ada celah penelitian apa kan? Ada masalah apa yang baru kan? Nah, bisa variabel yang beda kan gitu kan? Atau bisa metode atau yang baru metodenya kan. Nah, bisa metode baru kan gitu. Bisa lokasinya ya yang baru tempat lain jadi kalau di perusahaan sering diteliti di perusahaan tapi di kantor jarang diteliti makanya yang baru kan. Nah kami ingin teliti di kantor ini untuk motivasi Bang, gitu. Itu yang baru karena kan baru pertama kali diteliti di kantor ini gitu kan. Tapi kalau motivasi ini sering diteliti di perusahaan-perusahaan besar tapi jarang diteliti di perusahaan kecil namanya. Nah, itu yang baru kan tidak masalah kan gitu kan. Maka kami ingin mencoba untuk meneliti kembali bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kerja karyawan di perusahaan kecil itu gitu kan. Nah, itu dengan membandingkan Peter Dahulu tadi. Kayak gimana Mas? Jadi itu ya. Jadi cepat cepat lambatnya selesai penelitian itu tergantung sumber daya ya. Kalau sumber daya bagus ya cepat kan. Sumber daya itu termasuk apa kemauan niat untuk meneliti kan, rajin kan. Kadang-kadang kan kita apa tuh tidak ada malas meneliti kan gitu kan. Kita rajin kan. Nah itu kan. Hal nanti masih saja gitu waktu skripsi. Malas nulis, ya enggak. Jadi lama selesai kan. Betul enggak? Nah, malas nulis. Mau mulai susahin enggak? Mulai susah kan. Nah itu juga kendala tuh. Itu kan kalau kita malas nulis, apa tuh suka menunda-nunda, itu kan memperlama penelitian. Kita udah lama selesai kuliah kan. Nah, kita rajin, semangat, motivasi ada dorongan untuk selesai cepat, sehingga kita rajin meneliti, ada dana, harus mulai itu cepat selesai penelitian kan gitu. Komunikasi dengan dosen pembimbing lancar gitu kan, cepat. Nah, ya, masa kalau kita tidak lancar komunikasi dengan dosen pembimbing nih, karena pertama lokasi jauh enggak kan gitu logikanya kan. Nah, itu juga akan mempengaruhi lama cepatnya penelitian kan gitu atau kesibukan kerja kan gitu kan pengaruhi masa ada waktu cukup dan sebagainya itu yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jadwal penelitian berapa lama selesainya itu tentu tadi itu. Nah, oke gimana Ya, ada yang mau Pak. tanyakan lagi silakan. Ini Pak, tadi Hmm, menyinggung masalah apa namanya survei atau kuesioner gitu Pak ya. hmm. Nah, untuk misalkan kita menggunakan tools yang seperti itu, idealnya berapa sih jumlah respondennya Pak? Untuk menentukan Ketika jumlah kita melakukan penelitian gitu. itu Iya. kalau itu nanti ada teorinya maka Bapak tadi bilang suruh beli buku apa buku metodologi dosis kan itu kan situ lengkap semua dijelaskan apa biasanya kalau kita bilang survei itu bagaimana cara mengambil sampel berapa jumlah sampel itu ada semua ya itu berapa kalau misalnya jumlahnya 500 responden 500 populasi 500 itu sampelnya 300 lebih gitu ada aturannya gitu ada tabelnya. Nah, kalau
kalau populasinya kata 200, sampel sekian. Itu ada tabelnya. Jadi kan gitu. Apa aja enggak hafal tabelnya siapa berapa ya enggak. Baca tabelnya. Atau juga kalau menurut Hare, kalau Hare ini menurut Hare, kalau ada 5 variabel dengan totalnya 20 indikator, ya kan? Itu berarti 100, responnya 100. 5 variabel dengan 12 apa dengan 20 pertanyaan indikator 20 ya, atau 20 indikator itu kali 100 apa? 5 kali 20 100 kan? Atau maksimalnya kalau bagus 10 kali 20 200, nah, gitu kan. Itu kalau pakai indikator Mudher. Ini ada banyak beberapa ahli kan. Ya, ini tergantung mahasiswa mau gunakan yang mana nih. Nah, gitu kan. Ini berapa jumlah sampel. Tapi kalau Anda ngambil di kantor, pegawai cuma 30, itu ambil semuanya di sampel. Ya kan? Karena kalau dari 100 kan, kalau populasinya kurang dari 100, ambil semua di sampel gitu. Kalau enggak. Jadi kalau populasinya kurang dari 100, ambil semua di sampel kan. Kalau kurang dari 100, tapi kalau lebih dari 100, kita ambil 10%. Boleh. Saya 150. Kita ambil 10%-nya. Nah, berapa? Gitu kan? Boleh. Gitu. Tapi kalau 140 aja, bisa ambil. Bisa kita gunakan untuk lain. Kalau populasinya antara 30 sampai 500, kita bisa ambil 80, ambil 90, ambil 109. Itu ada juga teori lainnya, nggak banyak teori itu. Nah, maka dari itu tadi Bapak bilang, masih itu wajib punya buku metode bisnis yang dikarang oleh Profesor Dr. Sugiono, gitu kan? Dia punya buku itu nanti bisa baca. Nah, baca kan berapa jumlah sampel yang diperlukan, bagaimana aturannya kan, bagaimana bagaimana teknik mengambil sampel, banyak banyak itu. Ada namanya random sampling, ada namanya simple random sampling, ada namanya systematic random sampling, ada namanya accidental random sampling, ada proposite sampling, ada quota sampling, ada cluster sampling, ada snowball sampling. Itu ada semua di buku metode berbisnis yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono. Makanya nanti habis ini Bapak beli ke media atau kemana saja, dan pesan buku itu ya. Nah, paling mahal 900.000 lah, paling mahal itu. Memang masa beli itu cuma 138.000 ya. Ada yang beli masih satu tebal bukunya kan. Tapi itu penting untuk nanti pedoman dan kita menulis skripsi atau meneliti kan gitu kan. Dapat nanti Bapak Ibu di kantor ditunjuk dari peneliti, bisa digunakan, dimanfaatkan buku itu kan. Nah, itu metode penelitian bisnis itu gitu. Ya. Pak, jadi kalau cuma sampel itu banyak variasinya ya, tergantung populasi di tempat kerja, ya kan? Yang lebih beda, ada kalau misalnya kalau kita niti kita bagaimana persepsi konsumen terhadap produk X di Kota Pontianak, kan gitu kan? Kita harus tahu berapa jumlah penduduk Pontianak kan? Kita gunakan rumus Ropin, nah gitu kan? Ada rumusnya gitu. Kan Pontianak luas nih kan? Semakin besar jumlah sampel semakin baik ya. Itu aturan umumnya. Semakin besar jumlah sampel itu semakin baik. Yang sampelnya besar tapi yang buat populasi besar, sampel kecil tidak bagus, tidak mewakili kan? Ya, jadi sampel semua mewakili, ya gitu ya, sifatnya mewakili. Maka semakin besar jumlah sampel itu semakin bagus. Nah, itu teori umumnya itu. Nah, kenapa kita kayak sampel? Karena kita mempunyai keterbatasan waktu, biaya, gitu kan? Kan kita tidak mungkin kita semua tuh populasi kan, mampu tidak kira-kira tuh, ya kan? Tidak mampu kan, banyak kan? Itu makan waktu dan makan banyak biaya gitu kan, karena tidak mudah kok kita menemui apa, tidak mudah untuk menemui responden kan, kalau enggak ada responden yang mau ditanya, ada juga responden yang mau ditanya kan gitu, nggak gampang. Biasanya kita kasih pakai hadiah kalau dia mau jawab kan, udah ada hadiah tak mau jawab kan, nah itu berapa biaya yang dikeluarkan tuh, nah itu juga harus dipertimbangkan kan gitu, ya kan? Karena kita kasih buku yang jauh dari buku catatan atau notes kan, kita kasih pulpen dan sebagainya itu untuk kadang-kadang bahwa usaha itu ya udah membantu kita untuk menjawab pertanyaan atau bisa gitu ya. Gitu Mas ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan silakan. Silakan. Saya mau tanya lagi. Nggak ada. Nah, itu bab satu ya. Satu ada latar belakang penelitian, rumus masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, ini awal. Jadi bab satu. Nah, kemudian bab dua. Bab dua itu tinjauan pustaka. Nah, kan bab tinjauan pustaka.
Nah, jadi kalau juga ada yang pustaka. Jadi kita aja membuat teori-teori yang digunakan yang relevan dengan topik yang kita angkat tadi itu kan. Enggak? Karena kita yang pustaka itu ada teori. Jadi kalau kita meneliti itu sudah dua teori. Nggak asal nyebut dia ada teori untuk siapa, ya gitu kan? Ini mau teori siapa gitu kan? Jadi kita itulah sejarah akademis. Akademis itu kalau berbicara itu ada dasar teorinya ada. Nggak asal ngomong gitu kan? Kalau masih sudah sarjana berbicara itu tidak ada teori itu berarti bukan sarjana kan? Orang sarjana itu berbicara itu ada dasar teorinya kan gitu. Ya di Quran lah misalnya mencuri itu tidak boleh. Karena dasarnya ada kan? Benar tidak boleh kayak ini gitu kan. Sama kalau kita sarjana ini kita bilang gini-gini ada teorinya. Jadi itu yang membedakan kita sudah sarjana dengan tidak sarjana. Nah, gitu. Kalau kita sarjana tapi bicara tanpa data dan tanpa teori itu ya tidak beda lah sarjana kan. Jadi dia tidak gitu kan. Itu bedanya. Ya kalau Bapak bilang gini, motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja. Ini ada teorinya, ada pendukungnya. Ini sebenarnya hasil penelitian oleh X nah, atas kan itu pendukung itu. Karena udah ini hasil penelitian para ahli ya gitu itu pendukung gitu kan. Jadi bisa nyimpulkan bahwa motivasi itu berpengaruh pada kinerja. Ini buktinya kok hasil penelitian terdahulunya ada gitu kan. Yang gitu. Itu asal bukti gitu. Jadi tidak asal kita bicara tapi tidak ada bukti. Jadi maka ada tinjauan pustaka kan. Jadi itu pesannya apa? Kita ungkapkan teori-teori ya yang mendukung topik yang kita tulis, itu kita tulis. Apa teorinya kan itu kan? Juga kita juga jelaskan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang kita angkat itu. Jadi apa yang kita tulis itu sudah didukung oleh penelitian terdahulu. Ya kan? Harus sehingga kalau kita berdebat tuh ada buktinya. Ini ada buktinya. Anda oh motivasi tidak pengaruh. Oh kami ada. Kami motivasi itu berpengaruh. Kenapa? Motivasi penelitian dahulu oleh 10 penelitian dahulu katakan bahwa motivasi itu berpengaruh. Ini penelitian pertama oleh siapa? Tahun berapa? Hasil apa variabelnya? Apa metode digunakannya? Itu kan? Hasil gimana? Jadi kami simpulkan berpengaruh pada kinerja motivasi itu. Nah, gitu. Dan itulah titik orang akademisi dengan bicara itu berdasarkan data dan bukti dan teori itu kan maka ada semua itu dituangkan dalam tinjauan pustaka yang satu dua ya dua satu itu landasan teori teori itu kalau kita mengambil masa teori apa motivasi kinerja berarti kita hanya mengupas teori filosofi kerja teori motivasi Maslow gimana teori motivasi menurut Herzberg gimana kan teori motivasi menurut David McClellan gimana kan teori motivasi menurut Douglas McGregor gimana gimana teori motivasi Fromm gimana gitu kan. Itu apa sih itu bagaimana indikator motivasi kan gitu kan. Nah, maka itu Bapak Ibu harus banyak mengumpulkan apa jurnal-jurnal penelitian tentang motivasi atau banyak mengumpulkan buku-buku tentang motivasi gitu kan. Nah, itu saya harus baca jurnal penelitian tentang motivasi. Habis itu tentang kinerja, suatu kinerja ya apa tuh fungsi kinerja, bagaimana pilihan kerja kan, menurut para ahli kan, apa indikator kinerja itu dia. Nah, kita cari indikatornya, dari indikator kita dari indikator ini kita bisa buat kuesioner pertanyaan gitu kan. Bagaimana kita cara buat pertanyaan dari indikator-indikator tadi. Saya tadi kalau motivasi kerja itu dua variabel, motivasi variabel bebas dan kerja berserikat. Apa indikator motivasi? Ada berapa buah indikator? Ada 5. Satu indikator itu bisa 3 pertanyaan. Ada 5 indikator berarti 15 pertanyaan, kan? Kalau kinerja ada berapa? 6 indikator. Satu indikator 2 misalnya boleh, jadi 12 kan? Satu indikator 2 pertanyaan. Jadi masing-masing jadi kalau 6 indikator berarti 12 pertanyaan. Nanti ini dibuat dalam bentuk pernyataan pakai skala Likert 1 sampai 5. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, saya tidak setuju. Nah, hasil ditabulasikan. Nah, itu kita itu namanya pakai regresi berganda atau linear gitu. Itu kayak itu cara membuat pertanyaan kuesioner itu kan gitu. Dan buat pertanyaan itu juga ada sumbernya, nggak ada sumber pertanyaan. Siapa ini kuesionernya, gitu kan? Ada sumber juga. Tidak sembarang buat kuesioner ya. Siapa nih? Nggak asal buat ya. Ya. Jadi semua apa yang kita buat itu sudah dasarnya gitu. Kalau buat ini kayak menurut siapa gitu kan? Kita bisa mencari banyak contoh kuesioner tentang motivasi.
motivasi, catat sumber dari mana dapat. Tuh, ya itu dari cara pikir. Nah, itu dasar teori. Setelah dasar teori, kedua itu namanya penelitian terdahulu. Nah, penelitian penelitian terdahulu kan, itu Bapak nanti wajib minimal setiap mahasiswa itu mengumpulkan 5 jurnal penelitian terdahulu. Wajib itu. Nanti Bapak deskripsi nanti ya, deskripsi peneliti itu minimal wajib mencari 5 jurnal terdahulu yang berkenaan dengan topik yang Bapak angkat. Tapi 5 ya, minimal 5. Lebih lah bagus ya. Semakin banyak penelitian terus semakin bagus ya. Kalau bisa 20 semakin bagus. Semakin banyak penelitian terus semakin bagus. Ya, itu sebagai alat untuk mendukung topik penelitian kita, gitu kan? Nah, kan gitu. Nanti itu rahasia dibandingkan. Dan pertama, dulu ini siapa yang neliti, variabel apa yang digunakan, apa media yang digunakan, bagaimana hasilnya gimana. Habis selesai, peneliti kedua oleh siapa, judulnya apa, oleh siapa, apa variabel yang digunakan, kan? Bagaimana apa media yang digunakan, hasilnya gimana. Sampai penelitian terakhir, itu kan? Nanti dibandingkan apa perbedaan samaannya dan apa perbedaannya di antara penelitian tersebut. Kan gitu. Nah, itu namanya penelitian terdahulu, kan? Benar, itu namanya itu penelitian terdahulu. Yang ketiga nanti namanya kerangka pemikiran. Nah, kalau kerangka itu pakai gambar kan? Sudah, gambar kerangka itu ada dua kotak di kotak. Ada namanya ada ada gambar di bebasnya dan variabel terikatnya gitu kan. Nanti emang nggak sih sini Bapak udah pakai share soal Bapak ini pakai laptop lain ya. Jadi ada gambarnya tuh pakai panah ya kan. Nah, ya, bisa ada namanya pengaruh parsial dan pengaruh simultan itu kan pemikiran. Bahwa yang keempat tuh hipotesis. Itulah bab 2 tinjauan pustaka. Kan gitu kan? Yang pustaka. Nanti yang paling sulit yang bab 2 ini mencari teori yang sulit kan? Harus banyak sumber buku. Jadi teori itu dapat dari mana? Dari buku-buku boleh, dari jurnal-jurnal boleh, kan? Dari lapor-lapor boleh kan? Atau dari internet web juga boleh. Nah, tulis dulu apa linknya, catat tuh kan boleh. Yang penting ada sumber terpercaya. Dari YouTube juga boleh. Kalau mendukung kan, catat linknya, siapa pembicaranya, gitu kan, dan sebagainya. Itu boleh. Nah, itu bisa dari banyak sumber. Nah, maka peneliti itu sebanyak buku, banyak banyak jurnal-jurnal. Sehingga nanti jurnal ini kan digunakan untuk mendukung penelitian kita, gitu kan, penelitian mahasiswa, gitu kan. Jadi kuat, ya, sehingga kuat. Kalau cuma sedikit teori tidak kuat kan? Kalau meneliti itu tidak sedikit tidak kuat itu, tidak kuat. Nah, semakin banyak teori, semakin banyak buku sumber itu akan memperkuat hasil penelitian kita. Karena didukung oleh banyak orang kan, didukung oleh para ahli, gitu kan? Kan gitu. Kalau Bapak didukung banyak orang lebih kuat. Coba, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih semangat? Bapak didukung oleh 2 orang atau 10 orang? Mana yang lebih semangat? Yo, didukung oleh 2 orang atau 10 orang? Mana, 10 mana yang orang, lebih Pak. semangat? Hah? 10 orang, Pak. 10 orang kan? Itu lebih semangat kan? Ya, Kalau betul, nggak Pak. sih kita semangat, sama kita teliti. Kalau kita bisa mendapatkan banyak dukungan, banyak teori kan, kita akan akan apa nih? Kita percaya diri kan? Oh kami bulan kami didukung banyak teori nih, nggak jangan main. Para ahli dukung kami, ya gitu kan? Kan itu logikanya kan? Nah, kalau kita yang dukung cuma 1 orang 2 orang, kita tuh masih khawatir kan? Nanti kena 6 orang, goyah kita kan? Nah, karena kita pasti pun dukungan. Maka semakin banyak teori yang kita pakai, dari bahasa sumber itu makin bagus ya, makin bagus karena memperkuat hasil penelitian kita dan kita bertambah yakin gitu kan. Nah itu maka kalau Bapak nitis punya banyak banyak referensi ya. Nah, yang cuma 2 buku aja, 2 buku takut tuh kan, lemah tuh berarti kalau cuma 5 buku tuh lemah, lemah ya kan? Karena tak ada sedikit pendukung kan. Nah, gitu. Makanya kalau Bapak sekarang udah mau peneliti apa, dia sekarang udah kumpul jurnal-jurnal banyak-banyak ya kan. Google ketik aja judul itu, download simpan, download simpan, download simpan kan. Nanti untuk memperkuat hasil penelitian kita itu gitu ya. Nah, ada yang mau tanyakan dah ada dua nih. Kita aja nih sampai 43 aja kita kuliah nih. Nah, saya kalau saling kita jawab, silakan. Ada ya. Memang untuk kalau kita mau mau apa nih mau paham ini harus dengan langsung praktek. Kalau teori bingung kan? Betul nggak?
Kan itu hanya membayangkan aja. Kalau kita mau memahami penelitian itu langsung diteliti, praktekkan. Nah, sambil belajar teori, praktek itu akan lebih mudah daripada hanya teori ya kan? Kalau dia cuma membayangkan ya, di ini tapi tidak neliti, sulit lah. Ya. Kita neliti, kita udah lakukan penelitian, gampang soalnya. Tidak payah enggak. Peneliti ada buku, maka dalam kita peneliti ada buku-buku yang kita gunakan. Makanya sudah Bapak bilang minimal satu buku metode penelitian bisa aja tuh, Profesor Sugiono. Kalau kita mau tahu bagaimana data, apa data, apa data primer kan, apa data sekunder kan, lihat baca situ ada referensinya. Oh, mau sampel ini, maksudnya penelitian dulu tuh ini, maksudnya pengambilan ini enak. Kalau kita ada buku gimana kita mau paham kan? Kalau enggak, kan gitu dulu paham. Jadi memang mutlak harus mempunyai buku. Oke, siapa lagi mau tanya silakan. Saya mau tanya, jangan mau bertanya. Silakan. Yo, yo. Memang kalau kita tidak baca, tidak bertanya ini tidak semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak tahu kan? Betul nggak? Semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita tidak mengetahui. Kan itu logikanya. Karena dengan membaca itu kita pasti banyak banyak pertanyaan kan? Tapi kalau kita tidak membaca, ya tidak tahu lah. Kita tidak ada tanya kan? Betul nggak? Karena kita tidak baca. Kalau kita baca buku-buku penelitian, pasti dia tidak paham, kita tanyakan, gitu kan? Nah, silakan. Ada mau tanya enggak? Silakan. Dan malu-malu bertanya. Pak, Ya, izin bertanya apa? silakan. Pada saat kita buat kajian empirisnya, pada bab 2 itu apa riset gap-nya juga harus kita munculkan ya, Pak? Gimana? Suara terputus-putus soalnya. Patut hujan kali, hujan cuaca nih. Ya, pada bab 2, Hmm? pada saat kita mau membuat kajian empiris, Hmm? apakah riset gap-nya kita munculkan? Bab 2 itu kan bab 2 itu disihkan alasan pustaka. Jadi hanya berupa teori ya. Nah, kita bilang teori-teori ya. Teori-teori yang mendukung penelitian kita. Kayak gitu. Hanya itu ya. Nah, teori-teori, yang kedua penelitian terdahulu, kerangka kita berpikir dengan hipotesis. Nah, itu ya. Nah, itu ya, muncul di bab 2 kan. Nah, misalnya kalau kita bahas motivasi, ya teori motivasi, jangan teori lain disebutkan, nggak boleh. Nggak relevan kan. Jadi teori yang digunakan teori yang relevan dengan topik penelitian kita gitu kan. Kalau keuangan, ambil masalah apa? Masalah rasio likuiditas. Masalah rasio, pakai teori rasio. Dan cari jurnal-jurnal yang membicarakan tentang rasio. Gitu kan? Nah, gitu kan? Gitu. Jurnal penelitian sebelumnya yang membahas juga tentang rasio gitu. Nah, tapi mencari jurnal itu tidak mudah kan? Tidak gampang mencari jurnal itu. Ya, Perlu gitu tenaga ya. kan? Kan? Tidak gampang mencari jurnal ya. Hmm. Tidak gampang. Kan gitu. Sulit ya jurnal ya. Kita harus sabar. Kita cari punya jurnal yang sesuai, bukan asal jurnal aja. Kan juga kan banyak juga jurnal abal-abal kan. Artinya jurnal yang bagus yang dicari. Bukan asal jurnal aja, jurnal banyak kan. Itu udah jurnal yang memang benar-benar bagus, yang misalnya ada yang dia misalnya yang Sinta, yang berindeks Sinta kan. Atau kalau bisa berindeks Scopus kan. Nah, kalau bagus itu kita pakai jurnal-jurnal bahasa Inggris. Nah, kan gitu. Itu yang belajarnya itu ya. Tapi tidak segampang yang kita bayangkan. Dua namanya teori, tapi teori pun teori tidak mudah. Artinya kenapa? Karena dibatasi pada tahun. Cari buku atau jurnal penelitian dari tahun 2020 sampai 2003 aja. Di bawah itu tidak pakai. Nah kan? Nah, begitu kan? Karena ada batas waktu tahunnya terbatas kan? Tidak semua tahun kita bisa ambil. Kalau penelitian itu tahun 1920 dan bisa ambil, itu terlalu lama kan? Studinya kan? Jadi ada dibatasi. Teori-teori yang digunakan teori dari tahun 2010 sampai 2023. Nah, itu yang baru, yang teori lama dipakai tidak boleh juga. Yang relevan ya Pak ya. Jurnal juga Asal harus relevan, relevan. tidak boleh yang nyimpang. Sesuai dengan judul penelitian kita lah. Jadi teori itu mendukung apa judul kita, judul penelitian itu apa. Itu kita ambil teorinya, cari cari penelitian terdahulu itu pun asal batas tahunnya tidak semua tahun dipakai ya. Misalnya bapak bukunya pakai tahun tulisannya tahun 1988. Udah bisa, udah lama dah tuh, udah usang dah teorinya kan. Nggak bisa.
Jadi carilah buku yang up to date. Nah, sekarang topik kita itu apa, gitu kan? Misalnya tahun 2013, 2003 masih oke lah, 2016 masih oke kan? 2017 masih oke kan itu kan? Kalau bisa dapat 2022, 2003 boleh malah bagus kan? Nah, gitu. Maka kalau bisa Bapak itu nanti install Paris, Publish and Paris, install aja tuh Publish and Paris. Itu nanti Bapak Ibu bisa cari beribu-ribu jurnal, beratus-ratus jurnal. Tapi dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak ada, susah cari bahasa Indonesia. Bapak bisa kalau Bapak Ibu monitor tentang kualitas pelayanan, service quality. Oh banyak tuh, bisa sampai 500 jurnal dapat. 500 jurnal dapat, 500 jurnal dapat langsung. Save di komputer kita kan, kita print tebal buku kita, gitu kan? Hanya Mas Jurnal tuh berbicara tentang apa? Service quality, tentang Ya, kualitas pelayanan. Puspivor bagus juga. Apa? Puspivor juga banyak jurnalnya di situ. Boleh, banyak. Nah, kalau nggak pasti pakai Publish and Paris itu bisa. Nanti tentukan saya mau cari misalnya topik tentang motivasi dari tahun 2020 sampai 2023. Berapa jurnal yang muncul? 100 jurnal, 100 jurnal. Kita ambil semua itu. Ada cara cari teori-teori itu ada beserta tahunnya gitu. Nanti coba habis dari ini nanti coba buka komputer di Google ketik ya Publish and Paris. Download. Nah, download aja ada Google Scholar, Scopus macam-macam. Kayak Google Scholar, nanti apa judulnya, nanti di itu tuh, tahunnya 2000 berapa ada di atas tuh. Set, bakal muncul. Kita buka Mister. Kita buka gitu kan. Ada ya. Ini enggak semua tahun bisa diambil ya. Jadi namanya kalau di kampus itu lebih menyukai penelitian terbaru. Nah, jangan yang lama-lama, dia tidak boleh, udah urusan kan. Nanti teori baru gitu. Nah, bisa 2016 sampai itu oke, 2016 oke lah. Tapi kalau 2008, 2010 kan 2008 itu udah lama dah. Udah lama kan, nggak bisa kan. Kalau 2010 oke itu masih bisa lah. Kalau memang udah ada, kalau memang udah ada beberapa teori baru, boleh lah ya. Kalau memang udah ada mutu teori baru, tidak apa-apa, boleh. Ada tiba ada dari yang lain gitu kan. Bisa gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi semua semua yang kita tulis itu di skripsi itu harus dikulik teori ya. Umpamanya Bapak bilang gini ya. Jadi kine- kinerja sangat penting bagi perusahaan. Dari apa tuh tulis lagi. Kinerja itu banyak eh, banyak oleh faktor apa? Motivasi, lingkungan kerja dan misalnya pelatihan. Pasti itu ada teorinya tuh. Menurut siapa tuh? Jadi setiap pernyataan kita buat itu dalam satu apa dalam tulisan itu harus didukung teori. Menurut siapa nih? Nah, gitu kan, didukung. Apa yang kita tulis itu harus didukung teori. Setiap kalimat yang kita tulis di dalam skripsi itu harus ada pendukung teori siapa. Maka ada kurung kan, menurut Ali 2018, Tom 2017, apa gitu kan. Ada teorinya. Setiap apa yang kita nyatakan dalam satu tulisan dalam satu skripsi itu, baik di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu, harus ada teorinya. Nggak asal bunyi. Nggak asal kita nulis itu, nggak bisa. Semua kita ungkapkan situ asal ada teori itu siapa nih, asal ada dukung teori gitu. Asal ada, itu bagus gitu. Maka jangan heran kalau ada satu apa nih penelitian berapa referensinya? 300 referensi, 200. Ya kan? Kenapa? Karena setiap kalimat yang tertulis itu ada teori yang dukung gitu. Ya kan? Nah, coba kalau Bapak Ibu buat skripsi cuma 15 daftar pustaka malu kan? Ya, malu kan cuma 15. Harusnya tuh kalau skripsi itu harusnya minimal tuh 100 referensi gitu kan. Dari jurnal-jurnal, dia dari buku, dari jurnal referensinya bisa banyak kan? Gitu. Kadang-kadang satu pernyataan itu didukung oleh 5 teori. Itu ada 3 pernyataan didukung oleh 10 teori aja gitu. Ada gitu enggak? Nah, gitu. Istilah begitu. Jadi apa yang kita ucapkan itu seperti teorinya. Itulah akademisi. Karena yang di warung kopi, dia nggak bebas ngomong, bebas nulis kan. Dia tidak pakai teori. Kalau di warung kopi itu, apa yang ditulis pun pakai teori, tidak apa-apa. Enggak. Tapi kalau ke mahasiswa, itu udah kuliah itu, apa yang ditulis itu ada satu teorinya. Apa siapa lah di buku itu? Asal ada teorinya. Siapa yang dukung teori itu? Gitu. Kalau itu udah sah tuh. Nggak apa tuh, udah kuat tuh. Asal tuh sama itu. Dia nggak nulis tuh, asal nulis itu. Asal dukung teori gitu kan gitu. Ya kan? Nah, untuk misalkan ini, misal gini,
inflasi ekonomi Indonesia kayak gini. Ini karena sebenarnya faktor inflasi dan sebagainya. Itu dari suku bunga. Itu apa teori siapa tuh? Bahwa kenaikan harga barang ini karena ada inflasi di sini ekonomi sehingga akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, ini oleh naiknya harga bahan bakar dan sebagainya. Itu urusan siapa? Dikut teori dasar bunyi gitu-gitu. Nah, kita dikut teori. Nah, apa teorinya kan? Dikut teori hasil penelitian terdahulu gitu. Dasar bilang kita apa nih misalnya ekonomi tiap karena adanya apa nih kenaikan harga barang enggak asal ngomong gitu kita. Tapi itu juga ada teorinya dari siapa nih? Apa ada dari dukun teori kan? Sama kalau agama kan kalau Pak Ustadz kan ceramah mencuri itu tidak boleh hukumnya haram. Nanti ini, ini sesuai dengan dalil Quran, surat apa? Ada kan? Oh, enggak, kan itulah. Jadi ngomong itu ada dalilnya gitu. Dasar ngomong mencuri tidak boleh, tapi apa dalil tidak tahu. Nah, itu juga harus tahu dalilnya. Surat apa, ayat apa, kan gitu. Yang riba tuh nggak boleh. Riba tuh Allah tuh membenci riba dan sebagainya. Nah, siapa tuh apa ayat mana itu ada dalil semua. Apa yang kita omongkan sudah dalil semua, tidak asal ngomong gitu. Nah, itulah evolusi gitu. Nah, jadi maka kalau kita sarjana itu jangan asal bicara, hati-hati bicara. Kalau kita berbicara itu udah punya teori dan ada dukungnya gitu kan. Kalau nanya ini ada teori ini, saya ngomong udah sembarangan nih, ini teorinya gitu kan. Nah, itu yang membedakan kita saat apa tadi pada kondisi kan itu kita membedakan orang di warung kopi dengan kita di bangku kuliah kuliah kan gitu. Warung kopi banyak ngomong kan aku begini dia paling ngomong gini tapi tidak ada teori itu ngomong tuh kayaknya teori apa tidak tahu dia kan saya kan suka ngomong tentang politik ini presiden ini gini, gini apa teorinya kan tidak tahu dia tuh nah, tidak tahu kalau kita tapi banyak banyak sih tuh yang kopi tuh orang tuh ngomong ini kita ekonomi Indonesia gini 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 itu ya dia ngomong dia tapi suka tidak tahu dia tuh. Nah, kalau kita sebagai orang akademisi, ya ngomong itu hati-hati juga. Asal ada dasar teorinya kan. Asal dasar teorinya apa? Hidup oleh penelitian terdahulu kan. Nah, itu. Maka sebanyak baca Bapak Ibu, sebanyak baca. Kalau kita meneliti itu sebanyak baca. Kalau kita tidak banyak baca, kita susah meneliti. Tidak ada ide kan? Tahu tak? Kalau kita tidak pernah baca, malas membaca. Maka dalam penelitian itu kita rajin membaca. Maka kita banyak ilmu, kan gitu kan? Nah, rajin baca banyak ilmu. Gitu. Kalau kita tidak pernah baca, gimana kita mau memahami penelitian gitu kan. Memang kadang-kadang itu ini penyakit utama orang Indonesia ini kan malas membaca. Yang itu. Betul enggak? Hasil penelitian gitu kan. Rata-rata sebagai besar kita tuh malas membaca. Nah, yang buku itu udah lama gitu. Ya enggak. Kan enggak lama ngelang buku. 5 menit udah selesai dah kan lo. Kurang tekun enggak. Itu ya. Hmm. Nah, kalau beda ya dosen itu juga beda. Ada dosen itu yang ngajar. Dosen ngajar. Ada juga peneliti. Beda dosen peneliti beda enggak sama ya. Itu peneliti ya kerjaannya. Kan kalau dosen ngajar ilmu. Kalau peneliti itu hanya neliti. Jadi dia udah paham ahli dalam bidang meneliti kan, tahu langkahnya, tahu formatnya, tahu. Nah, kalau dosen belum tentu tahu, tapi karena dosennya hanya mengajarkan ilmu pada orang lain, orang itu pintar, punya pengetahuan kan. Nah, tapi belum tentu dosen itu meneliti langsung gitu kan, karena kan kesibukannya beda-beda kan, ilmunya beda-beda, beda-beda dan sebagainya. Kayaknya bagus tuh dosen juga peneliti, mengajarkan ilmu juga sebagai peneliti, peneliti gitu kan. Nah, itu. Ada lagi mau tanyakan silakan. Itu bab dua tuh ya. Jadi bab dua empat bagi aja. Landasan teori, kemudian penelitian terdahulu, kakak pemikiran dengan hipotesis. Itu juga dua dah. Hmm. Kalau bab satu dia latar belakang penelitian, yang latar belakang ya harus lengkap latar belakang penelitian gitu. Nah, tidak latar belakang nggak boleh latar belakang penelitian, gitu kan. Nah, yang kedua tadi itu urusan masalah, yang ketiga urusan masalah, yang keempat tujuan kita dan manfaat penelitian. Oke, bahas dulu dah Indah. Kalau udah bab daun oke, tapi untuk lebih lanjut Bapak Ibu di buku ya, baca sendiri masing-masing. Nanti kalau bertemu dan ketiga kali nanti kita langsung tanya jawab aja, yang itu. Daripada buat saya ceramah buat dia buat tanya jawab kan enak kan? Bapak bertanya, masuk bertanya, Bapak menjawab. Kan lebih bagus itu. Daripada Pak nerang-nerangkan tapi diom, masih susah. Udah tahu enggak kan kita? Ini bagus gitu, masa baca, topiknya ya tanya, kalau masa bertanya Bapak menjawab itu, kan gitu. Nah, gitu kan. Itu jadinya. Nanti teori kan bisa Bapak posting di grup, baca kan.
teorinya baca, kalau tidak paham tanyakan pada pertemuan berikutnya kan, langsung aja baca kan. Nah, apa tuh kan bab 3 nih. Kalau bab 3 yang paling penting namanya itu metode penelitian. Artinya bagaimana coba bagaimana Bapak meneliti nih, kan gitu kan? Ini masalahnya nih kan harus dijawab. Bagaimana cara meneliti gimana? Nah, gitu kan? Nah, itu kan. Jadi itu metode penelitian namanya itu. Metode desainnya gimana? Kan harus desain kan? Ada perencanaan penelitian. Desainnya apa? Bisa ada penelitian deskriptif kan? Artinya hanya menggambar apa adanya kan? Tidak pakai hitungan, tidak ada numeriknya. Jadi kalau penelitian Bapaknya sifatnya persepsi, hanya persepsi doang ya, pendapat-pendapat responden, itu berarti deskriptif. Hanya tabulasi, presentasi-presentasi itu. Ya kan? Nah, misalnya tadi kan masalah pilpres yang itu kan ada banyak polling-polling itu kan, itu banyak deskriptifnya kan, deskriptifnya polling sekian, siapa yang urut atas, nomor dua berapa, berarti kan pilihan Anda bisa buat narasinya berapa persen ini, berapa persen ini gitu kan, itu namanya deskriptif, itu namanya penelitian deskriptif. Hmm. Tapi kalau berupa angka-angka, ada numeriknya, ada kata pengaruh itu. Kalau skripsi, kalau penelitian itu juga pakai pengaruh atau hubungan, itu namanya penelitian kuantitatif. Nah, mau nggak? Jadi kalau judul penelitian kata pengaruh, ya, ada efek, dampak, ya kan, atau hubungan, itu berarti penelitiannya desainnya ada kuantitatif, ya kan, dengan survei kan. Nah itu. Tapi kalau penelitian Bapak judulnya kebijakan, strategi, ya kan, soalnya strategi ya, itu udah lebih deskriptif tuh. Yang hanya berdasarkan kebijakan gimana, bagaimana kebijakannya, bagaimana strateginya kan, benar nggak? Itu namanya penelitian deskriptif, itu namanya penelitian deskriptif tuh, ya kan? Kan bukan kuantitatif, ya kan? Nah, jadi dalam dunia penelitian ada namanya penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Kalau di UPB ini menganut aliran penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. UPB ya. Ini bapaknya nanti sebenarnya pada tadi kuantitatif karena UPB ini menganut aliran penelitian kuantitatif. Ya, bukan kualitatif. Ada juga mix metode campuran kualitatif dan kuantitatif mix metode, metode campuran gitu ya. Nah, untuk tahu itu ya baca buku metode penelitian lagi tadi kan. Tahu enggak? Kasih baca buku metode penelitian. Masih banyak baca, kalau baca tidak tahu. Kan gitu logikanya kan. Kalau kita harus meneliti itu harus tahu buku metode penelitian. Kalau kita tidak memahami buku metode penelitian, kita tidak bisa meneliti, tidak bisa nulis kan. Daripada kita bingung kan, gitu. Eh, ya oke, gimana? Ya, pertama tuh desain penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, baru namanya lokasi dan waktu penelitian. Itu yang kedua. Nah, kan? Lokasi dan waktu di mana penelitian dilakukan dan kapan dilakukan, ya kan? Tanyakan masalah itu kan, di mana penelitian dilakukan dan kapan dilakukan, berapa lama dilakukan, itu tergantung peneliti kan. Kalau lihat kemampuannya, sumber dayanya gimana kan, nah, pokoknya bisa tentukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu tergantung tergantung tadi tuh sumber dayanya, bagaimana masalah yang titik gimana, rumit dak, mudah dak kan gitu kan. Ya. Lokasi di mana kan gitu kan, cakupannya berita di mana, itu menentukan berapa lama teliti gitu kan. Bukankah itu yang itu peneliti itu kan, itu peneliti kan, itu peneliti. Tergantung kemampuan peneliti lah, sebenarnya gimana. Jadi, mampu udah bagaimana tenaga penelitinya berapa orang kan, nggak gitu kan, harus banyak tenaga peneliti cepat kan. Kalau cuma 1 orang sih lama lah, 1 orang peneliti lama. Tapi kalau kita ada 3 orang peneliti, 4 orang peneliti kan, dana cukup seperti itu cepat selesai gitu kan, abangin tugasnya itu gitu kan, ada dananya kan gitu tuh, biar cepat kan gitu. Dia nentukan lamanya tidak tuh yang peneliti nentukan kan gitu, ya kan. Kalau dari pemerintah biasanya ada proyek pemerintah. Ini misalnya ada proyek misalnya ini, nah, misalnya di Bappedas Kabupaten Lana, dia menentukan bahwa katanya akan itu tentuan apa produk unggulan daerah ya enggak, produk unggulan daerah. Nah, itu bisa minta bantu di peneliti di PB umpamanya, bisa ada dalam waktu 3 bulan selesai itu kan, kan gitu kan. Nah, itu kan buat pedanya kan, karena ada proyek kan, orang lain tuh kan, kita sanggup dah, tergantung kita lima nih, kita kalau ada tahun ini kita juga pikir-pikir nih, mampu dah saya, mampu dah kita kan gitu kan, ada sumber dayanya nih. Kalau kita rame, oke terima bisa, nah, kan kita udah banyak banyak
kita udah punya sumber daya nih kan, banyak peneliti banyak, banyak ahli banyak kan, ada sumber daya yang lain dukung kan, itu selesai. Tapi kalau kita ditaruhkan oleh Bapeda, juga belum selesai tak? Kalau kami tidak punya sumber daya, ya juga kami dapat menerima, nyerah, nah tidak bisa, kan waktunya mepet, waktunya singkat, tidak bisa selesai gitu kan, nah gitu, pertimbangan gitu kan. Nah, itu kayak itulah ya. Itu lokasi dan waktu penelitian kan gitu. Jadi itu kan kalau kita ya peneliti, kalau kita ditawarkan juga oleh orang lain juga itu kita perhitungkan sumber dayanya, kemampuan kita gimana kan dan sebagainya ya kan. Kan kita banyak kerjaan hanya itu kan. Yang lain juga ada kan, yang peneliti kan. Lain peneliti kita sambilan, ngajar gak, peneliti gak, kerja gak, peneliti gak gitu kan. Tapi kalau kita tidak sambilan, kosnya peneliti ya lain lagi kan. Betul nggak? Kita kan ini kerja peneliti, mana bisa. Kita tidak fokus kan. Kecuali kalau kita fokus, kan enak aja, gitu ya. Nah, kayak bapak di Senliti di Sanggau, ngajar juga, gitu juga, sanggup balik bekerja kan. Aja kan, alhamdulillah 2 bulan selesai kemarin, selesai 2 bulan kan. Waktu itu 2 bulan selesai. Tapi timnya 5 orang, kan timnya 5 orang, tiga peneliti kan, rame-rame. Untuk sekolah ini tidak bisa kan, gitu. Kalau dia tidak mampu lah, 2 bulan tidak mampu karena waktu tenaga gitu kan. Dan sebagainya. Bapak dulu kemarin Pak di Sanggau itu tentang penentuan produk unggulan daerah Sanggau. Bapeda Litbang Sanggau. Jadi Bapak ketua timnya, buat tim buat laporan macam-macam di ke Sanggau, tanya UMKM-nya gimana, ke, ke dinas koperasinya, dinas perdagangannya, dan macam-macam. Tanyanya, tanya ke masyarakatnya gimana kan, produk itu. Itu, alhamdulillah, sampai gak kan, bolak-balik Pontianak Sanggau, Pojok Sanggau gitu kan. Balik itu ngajar juga Pontianak kan, pergi lagi ke Sanggau kan gitu kan. Nah, itu kan gitu, balik kan. Nah, kalau kita mampu kita terima, kalau tidak mampu ya kena terima, gitu kan. Itu yang dua. Yang ketiga, kalau kuantitatif itu biasanya ada populasi dan sampel. Ada populasi dan sampel. Kan gitu. Populasi itu seluruh universal sepanjang seluruh populasi. Saya Bapak Ibu kerja di mana? Kantor apa? Sama migrasi. Berapa jumlah pegawai seluruhnya berapa orang? Itu populasi kan. Katakan ada 200 pegawai kan. Itulah banyak. Ada macam pegawai tetap atau pegawai apa itu kontrak posting gitu kan. Nah, itu beda kalau tetap berapa orang, posting berapa orang gitu kan. Itu populasi. Nah, apakah Ibu mampu tidak meneliti semuanya itu? Kalau bisa tidak mampu, tidak cukup, jangan bisa kita ambil sampelnya gitu kan. Ya enggak, sampelnya gitu. Jadi sampel bagi dari populasi kan gitu. Kalau bisa kalau mampu ambil 100 orang, boleh ambil semuanya. Semuanya anggota populasi jadikan sampel. Boleh, itu namanya apa? Namanya itu sensus sampling, ya kan? Kalau Nah, kalau populasi yang tidak diketahui Pak, seperti apa tuh Pak? nanti misalnya persepsi konsumen terhadap produk Honda di kota Pontianak kan Ya, tidak diketahui. Kan itu tidak tahu kalau itu tidak berapa ketahui. jumlah kan? Oh iya iya. Tidak Betul betul diketahui kan? jumlahnya. Tidak tahu Tidak jumlah kan? diketahui jumlahnya Pak. Betul Ada betul. jumlah kan? Tidak Tidak tahu tahu kita jumlahnya. jumlahnya. Tidak tahu jumlahnya kan kalau Saking rata-rata kalau banyaknya gitu Pak ya. ya, Saking kayak banyaknya banyaknya tidak diketahui gitu Pak. tidak diketahui gitu. Heeh. Nggak tepat kan. Maka kalau biasanya yang itu marketing tuh tidak ketahui jumlah polisi. Yang kalau marketing tidak ketahui kan. Tapi kalau di kantor-kantor ketahui. Kalau di kantor-kantor jumlahnya Sampel. polisi. Jadi sampelnya berapa harus kita ambil Pak? Kalau Ah, populasi yang tidak kita ketahui. pakai teori. Tadi ada teori Hare. Kalau ada 4 variabel dengan 20 indikator, berarti 20 kali 5, 100 ya, cukup lebih 100 ya. 100 orang ya, gitu. Ada teorinya. Menurut ini gitu kan, ada dasar teorinya ada tuh. Nggak Oh sembarangan juga. ada dasar teorinya Pak ya Ada ngambilnya dasar ya. teorinya. Kita bisa dengan variabel indikator. Kalau ada 4 Ya, ya. variabel dengan 20 item atau indikator, berarti 20 kali 5 itu minimal 100, paling banyak 12 10 200 itu kan. Nah, itu sampel untuk itu cuma ketahui kan. Kalau Oke, ada oke cuma Pak. 3 variabel dengan 10 indikator, berarti berapa sampelnya? 50 kan? 10 kali 5 kan? 50 minimal atau paling banyak 100 gitu kan. Yang cuma tiga variabel dengan 10 indikator itu. Nah, itu tak siapa tuh? Wood hair. Nah, ada teorinya, ada sebarang kita nulis-tulis gitu tuh, Bang. Ngambil 38, kenapa ngambil 38? Mau tulis siapa? Gitu. Ada teorinya itu kan. Nggak asal angka sekian-sekian, tidak asal. Ada teorinya. Maka
ada di mana tadi? Ada di buku Sugiono tadi semua lengkap. Buku itu menjelaskan itu semuanya. Maka Bapak wajibkan itu buku itu. Lengkap semua tuh. Jadi sehingga masa tidak bingung. Berapa juga kalau kalau populasi tidak diketahui berapa sampel yang diambil kan? Nah, tidak bingung kan? Kalau tidak punya buku gimana? Kita mau sampel kan? Bingung kan? Apa teknik yang sampel? Apakah per point sampling? Apakah random sampling? Atau gimana? Apakah cluster atau stratified sampling kan? Itu semua teori itu. Banyak teorinya. Bual bukunya kan? Harus baca gitu. Ada pedomannya kan gitu kan? Ada formatnya. Ada format penelitiannya itu kan? Dan sebagainya. Itu udah proses sampel, Oke, Pak. dan sampel ya. Nah, itu kalau penelitiannya sifatnya survei kuantitatif. Kalau itu survei. Kalau keuangan nggak pakai survei-surveian, nggak perlu pakai kuesioner keuangan tuh. Dia cukup pakai data apa? Data sekunder kan, keuangan kan, analisisnya kayak gitu. Kemudian setelah satunya metode pengumpulan data, nah kan, bagaimana cara ibu mengumpulkan data? Karena cara bapak mengumpulkan data gimana? Pertama observasi dulu kan, pasti tanya observasi kemana? Ke lokasi penelitian lah kan. Nah di peneliti itu observasi kan, data apa yang terjadi di sana. Itu observasi dulu. Observasi itu wawancara, kan gitu wawancara. Wawancara itu macam-macam. Ada wawancara tertutup, ada wawancara terbuka, gitu kan. Wawancara langsung tuh. Apalagi misalnya kuesioner, kuesioner gitu. Nah, wawancara mendalam ya. Habis kuesioner survei gitu. Itu ada 4 cara. Observasi, wawancara, kuesioner dan survei. Itulah metode pengumpulan data. Itu yang tiga kan. Ada lagi juga namanya sumber data. Sumber data dua macam. Ada data primer, ada data Ada primer, ada sekunder. ada sekunder. Kalau Primer, primer itu, sekunder, Pak. kalau primer dari responden. Nah, itu primer dari responden. Informasi yang diperoleh dari responden itu primer. Tapi kalau sekunder itu dari dokumen perusahaan, dari laporan-laporan perusahaan, itu namanya data sekunder. Nah, artinya yang ya itu pihak ketiga orang lain. Nah, dia pihak perusahaan. Tapi kalau langsung dari responden, itu namanya data primer. Kayak gitu. Ada teorinya. Siapa nih data primer nih? Kita beli data ini ada teori siapa gitu kan. Semua tuh ada teori kita tuh ada penelitian tuh. Ada dasar teorinya, ada asas sembarangan. Nah kan? Oh tapi data yang perlu dari ini betul siapa tuh? Buku siapa? Dan siapa gitu kan? Ada teorinya. Apa kita saja sudah asli teorinya. Nah, tidak sembarangan kan? Kalau kita menggunakan metode apa? Metode kami menggunakan teknik penelitian kuantitatif yaitu ini nih. Buat siapa? Yang digunakan teori siapa? Gitu kan? Ada teorinya. Ya, tulis itu ada teorinya. Dia oleh teori-teori gitu kan. Tidak asal tulis itu. Nah, itu ada dukung teori gitu. Itu penelitian, ya kan? Dukung teori. Maka kalau kita tidak di situ di teori-teori itu kita banyak baca. Kalau baca kita tidak ada teori kan? Yang itu. Nah, itu ya. Data itu namanya apa uji validitas dan uji reliabilitas. Kayak gitu kan? Diuji dulu validitas itu dibaca di buku itu buku Sugiono. Nanti Bapak Ibu juga harus menginstal SPSS ya, install SPSS di komputer, install SPSS. Ya, Bapak Ibu install ya SPSS di komputer Anda dengan Mendeley ya. Install Mendeley, nanti di Google lihat Mendeley desktop ya. Install atau uh, Mendeley reference ya. Install dari Google ya. Dengan ini statistik SPSS itu langsung ke toko komputer aja. Minta misalkan. Memang 25.000 kan? Tidak ada. Karena kita kalau kita install itu kan tidak bisa kan? Kita harus ke ahlinya tuh kalau SPSS itu ya. Jadi atau bapak tuh di situ ya. Kayak itu penting nanti itu penelitian. Karena kita kuantitatif kan, asal itu. Nah, situ kita pakai apa bisa pakai. Nanti kita masuk data input enter dah jadi ada hasilnya kan. Nanti capek-capek kita nulis manual kan. Jadi wajib nih ya Pak Ibu ya, wajib menginstal SPSS ya. Secara tipe-tipe bapak secara apa SPSS dengan Mendeley ya, Mendeley. Hmm, Mendeley biasa Mendeley. Nah, itu diinstal. Itu wajib tuh, bagi peneliti itu wajib punya itu. Kalau Mendeley itu tetap tempat untuk menyimpan apa nih penelitian terdahulu, tahu situ semuanya, ya. Kalau Bapak Ibu menyimpan penelitian itu di Mendeley, nanti kita bisa ambil itu kan, kumpul sebanyak banyaknya kan di Mendeley. Nah, kalau Bapak bisa, kalau Bapak Ibu bisa ini bisa buat itu Google Scholar, juga punya Google Scholar kan. Google Scholar Bapak Bapak register. Nah,
masih membatasi itu semuanya. Nanti dibaca oleh semua orang kan, seluruh dunia kan gitu kan. Goal sekolah itu ada ingat ya. Ingat ya Pak, arti bekal ya. Kalau nanti Bapak ada instansi, Bapak nyesal nanti waktu skripsi kebingungan. Dan sekarang Bapak ingatkan ini supaya install tadi itu. Nanti waktu Bapak deskripsi tidak kebingungan nanti. Sama di bab 4 nanti ya kan. Di apa nih pembahasan kan. Nah, katanya untuk menganalisis datanya pakai itu semua nanti. Statistik ya kan. Karena kita menganut di ekonomi ini menganut eh, aliran kuantitatif gitu. Banyak banyak itu kayak statistik gitu. Ini kan gitu kan. Kayak latar gitu ya. Nah, maka untuk uji kualitas itu pakai statistik nanti ada rumusnya. Ada rumusnya. Kan dari kita ada kuesioner, jawabannya kita tabulasi, ada angka-angka, kita masuk rumusnya dia statistik, enter, udah dapat hasilnya. Ini valid atau tidak valid kan? Kalau kita hitung besar dari tabel, berarti berarti valid namanya gitu kan? Nah, gitu. Ada itu ada tabelnya tuh. Jadi itu hitungan semua nih, ya. Enggak payah kok, mudah. Kalau Bapak nanti install tuh artian gampang, enak. Kalau kita hanya ini kan yang ceramah teori aja membayangkan sulit tidak sulit. Mudah. Nah, coba apa dari install praktekkan. Enak. Nah, itu kan enak kalau kita praktekkan langsung gitu kan. Kalau kita praktekkan tidak enak, sulit apa ya enak. Kan sangat mudah nih itu yang nanya kan. Asal kita fokus ya. Kalau tidak fokus ya sulit enak. Nah, itu ya. Nah, itu nanti kita di bab 3 juga kita jelasin variabel penelitian kan. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Kalau ada kata sebelum terhadap ya Pak ya. Kalau tadi Bapak baca judul, ada kata sebelum terhadap itu berarti variabel bebas sebelum terhadap ya. Sebelum kata terhadap itu berarti variabel bebas. Kalau setelah kata terhadap itu terikat. Yang ini, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Mana bebasnya? Mana bebasnya coba? Pengaruh motivasi terhadap kinerja. Mana bebasnya? Jadi kata terhadap terhadap. Sebelum kata terhadap itu motivasi kan? Berarti motivasi itu bebas. Kinerja setelah kata terhadap kan? Itu berarti terikat. Jadi motivasi pada bebas, dengan sedangkan kinerja pada terikat. Dari mana taunya? Itu tadi sebelum kata terhadap itu pasti pada bebas, setelah kata terhadap itu pasti pada terikat. Dan pada bebas itu problem mempengaruhi. Sedangkan terikat itu problem terpengaruh. Atau kalau bebas itu juga disebut prediktor. Nah, kan? Prediktor. Gitu. Ya. Waktu kita kita habis itu baru terakhir tuh teknik analisis data, itu kan? Itu ada pakai regresi ke, pakai apa? Itu banyak macam tuh. Itulah adanya di mana? Di SPSS nanti. Ya. Ini memang kami sarankan Bapak semua tuh harus punya buku metode penelitian bisnis. Itu dan itu prosedur itu lengkap panduannya untuk menulis skripsi, kan? Bab 1, 2, 3 ini namanya proposal penelitian. Ini kalau Bapak mau skripsi, Bapak harus pertama tuh harus membuat proposal skripsi yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Satu pendahuluan, pendahuluan bab 2-nya itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metode penelitian. Saat lolos diuji oleh tim, katakan profesor lolos, lanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu isinya menjawab pertanyaan yang di bab 1 tadi itu, rumusan masalah. Gimana jawabnya? Di bab 4 dibahas itu kan, saya dijawab dibahas yang itu beda. Tadi ada penelitiannya kan di ujian situ, nanti ada hasilnya dibahas dibandingkan dengan hasil dengan penelitian dahulu gitu. Itu bab 4. Bab 5 itu menyimpulkan dan syarat atau evaluasi. Kesimpulan itu dari bab 4, dari bahasan bab itu disimpulkan di bab 5. Jadilah skripsi. Selesai diuji sarjana. Itu dia. Sarjana aja kan. Sudah selesai kan? Terus skripsi namanya. Kira-kira habis ini ada yang bertanya kan? Memang kalau ini kenapa sulit ya? Sulit enggak sulit. Sudah enggak sulit kan? Cuma ini kan dalam sama sampai yang sulit tidak. Tapi kalau nanti dari udah jalani ke mudah kok. Ya kan? Mudah jalani kan gitu. Enggak payah. Oh dijalani kan. Tapi kalau belum dijalani memang sulit. Sesuatu yang menyentuh memang sulit tidak. Itu membayangkan apa-apa yang sulit. Yang kita lakukan ya mudah pula, enggak sulit juga, enggak. Gitu kan? Sulit enggak sulit enggak. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan silakan, tanya. Nah, ada yang mau tanyakan enggak? Pak, izin bertanya. Cukup, Pak. Silakan, silakan, Bu.
Kalau yang metode campuran itu seperti apa, Pak? Ya macam-macam itu gini, kualitatif. Gabungan dari itu kan, yang enggak kualitatif pendapat tuh bisa bagaimana pendapat responden tentang ini tuh kualitatif tuh kan. Cari informasi kan dengan kan. Jawabnya kan berupa narasi, berupa kata-kata kan, bukan angka. Nah, dalam bentuk tabulasi kan. Nanti tabulasikan. eh, Misalnya 20% responden menyatakan bahwa misalnya rumah ini perlu dipugar, musim ini perlu dipugar karena gini 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 gitu kan. Nah, nanti cari itu semua itu namanya kualitatif namanya. Nah, nanti kalau untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya, kuantitatif namanya itu pakai angka, pakai statistik itu gabungan. Ya situ ada kualitatifnya, ada rumusnya gitu. Itu namanya mix method kan. Itu ada buku khusus tuh, ada buku khusus mix method kan. Nah, biasanya juga kita menggunakan mix method ya bisa kan. Jadi kalau itu agak sulit buat perlu alat ya, namanya alat NPPO. Kalau ibu mau menggunakan kualitatif murni itu pakai NPPO, pakai alatnya mahal sejuta alat itu. Kita rekam apa yang kita rekam, kita waktu wawancara kita rekam. Ini cocoknya pakai snowball sampling. Jadi kalau kita pakai snowball, kita cari informan dulu tentang kita teliti kan, kita mau tahu tentang misalnya tentang di manakah Mahaparti Gajah Mada meninggal, kan? Itu kualitatif kan? Nah, kita cari informannya tentang yang mau tentang Mahaparti Gajah Mada. Atau yang oh kalau bapak mau tahu tanya ke ketua RT itu, kan? Dan kan dia kan mendingan pergi ke ketua RT, tanya lagi gini, oh kami ini terus gini, ada lagi yang lebih bagus lagi, lebih lengkap bapak ke sini lagi, gitu kan? Sampai ke yang paling dapat sumber aslinya gitu kan? Nah, itu kualitatif tuh, direkam. Waktu Bapak Ibu baca kepada informan itu direkam semuanya, nanti dimasukkan ke program, nanti APBN itu akan keluar kata-kata yang gitu kan. Banyak biaya ini kan. Itu kan kami tidak menggunakan kualitatif. Sulit kali kan. Yang enak itu kuantitatif ya, pakai rumus ya, kualitatif kan itu. Dia dapat sampel banyak, tidak kayak kuantitatif harus minimal 30 kan. 5 orang lama-lama bisa sampelnya kan gitu. Makanya semua itu bisa terpercaya meneliti. Anda meneliti di mana Mahapati Gajah Mada meninggal atau dimakamkan, kan tidak tahu nih. Mau meneliti, cari sumber di mana nih. Nah, pertama kita kemana nih ini kita nih. Nah, cari informan satu orang dulu nih. Lalu pertama, kalau bapak mau tahu, bapak pergi ke sini, gitu kan? Daerah ini, situ ada orang yang lama dengan situ tahu tentang. Pergi ke sana lain enggak? Tanya lagi gitu kan? Dan nanti kita lagi, oh kalau belum makan kesini lagi, pergi ke lagi, sampai sampai dapat gitu kan? Nah, itu lah kualitatif tuh. Nah, lu alat tuh. Dia tidak perlu pakai sampai 30 sampel, itu 10 aku bisa gak? Asal itu informan kan? Ini menggunakan informan namanya. Kalau kita itu menggunakan informan, kalau kita menggunakan sampel kan? Nah, kalau kualitatif itu sampel, kalau kualitatif menggunakan informan. Dan alatnya juga software namanya NPPO, NPPO 12 itu softwarenya ya. Software 12 itu bisa video, semua video bisa dimasukkan situ. Video bisa di data kan? Nah, video kan atau situ bisa hasil gimana yang kita harus rekam semuanya. Kita harus rekam tuh. Kita pakai alat tuh, rekam. Kalau Bapak wawancara implement rekam semuanya. Jangan catat, direkam. Karena semua apa yang dibicarakan itu harus jadi data gitu. Tidak boleh lihat, tidak boleh lewat gitu kan. Nah, itu kualitatif tuh. Itu kualitatif. Gitu ya, murni. Kalau yang mix itu ada hasilnya itu selain itu tambah lagi dengan pengaruhnya apa ke ada pakai statistik kan itu namanya mix method namanya. Selain pakai informan, ibu pakai sampel juga kan, gitu. Itu contoh gitu bu ya. Jadi itu kita jarang dengan kita jarang ya. Kita dengan kuantitatif bisa gitu ya. Kalau kuantitatif memang sulit, masih juga sulit. Kalau kayak kuantitatif nggak mampu mahasiswa itu nggak mampu, banyak biaya keluarkan. Softwarenya mahal, alat juga mahal, alat perekamnya 1 juta lebih harganya. 1 juta lebih harganya itu. 1.600, 700, ya punya itu. Kalau itu nggak bisa. Ada programnya lagi ke komputer, cocok dengan komputer kan? Bagaimana memiliki komputer nggak kita nggak paham kan? Nah itu sulit. Punya biaya itu kualitatif kan. Nah, itu. Tapi ada perguruan tinggi itu yang menggunakan elemen kualitatif ada. Dia tidak mau kuantitatif. Itu tergantung perguruan tinggi bu, ya. Tergantung PT. Ada PT yang menggunakan kuantitatif, ada PT yang menggunakan kualitatif. Dia tidak mau kuantitatif ada juga gitu kan. Jadi kan dosen punya aliran nih. Ya, Pak Adi alirannya apa, Pak Japi alirannya apa, dosen itu punya aliran macam-macam kan. Yang kalau pasti kok aliran kuantitatif ya gitu kan. Apa nih kualitatif sulit itu kan. Sulit diterapkan itu di lapangan. Karena untuk mencari informan kan mudah. Mencari informan kan bukan mudah. Misalnya tentang Majapahit tadi, di mana Majapahit itu meninggal. Karena harus tahu, kita cari informan yang tahu tentang Majapahit kan. Kan itu logikanya kan.
Kita tidak asal cari orang informan, kita cari orang yang benar-benar tahu tanggung jawab gimana. Gimana orang itu kan? Kagak kan? Itu tidak gampang tuh kan? Nah, informan siapa gitu. Biasanya ini tentang sejarah nih kan? Nah, itu dia kualitatif tuh. Boleh Bu? Udah jelas Bu? Ada mau tanyakan lagi silakan. Apa? Lagi mau tanyakan silakan. Jadi kalau kualitatif itu biasanya snowball sampling ya. Jadi kalau itu pakai snowball sampling. Itu apa nih? Sampling bola salju. Ya, nah, kan kalau bola salju kan tahu enggak kalau bagaimana bola salju itu kan titiknya titik apa? Sedikit-sedikit tidak banyak kan? Kan salju kan turunnya sedikit-sedikit, nggak langsung banyak kan? Itu namanya snowball sampling itu kualitatif. Cari satu informan dulu, tambah lagi dua, tambah tiga kan lebih banyak banyak kan? Itu snowball namanya, ya kan? Coba salju turun itu kan udah nampak turun sedikit, jadi bukit kan? Jadi banyak salju itu snowball sampling namanya. Dari satu orang informan bisa banyak informan itu satu kan. Semua informan itu yang tahu tentang Majapahit tadi itu gitu kan, saling 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 mendukung data kan, saling mendukung, memberi informasi tentang yang kita petikan untuk melengkapi informasi tentang kita gitu. Itu udah snowball sampling. Ya kalau kuatnya mah cocoknya pakai itu samplingnya snowball, bola salju. Nah itu snowball itu bola salju itu. Jadi dari sedikit jadi banyak. Kayak itu. Lihat salju turun tuh kan tidak serempak satu-satu tuh ke bawah, lama-lama jadi bukit ya gitu kan, itu namanya snowball. Cocok digunakan untuk penelitian kualitatif. Kualitatif itu menggunakan istilah informan. Kalau kuantitatif istilahnya sampel. Lu kalau kuantitatif sampel, tapi kalau kualitatif istilahnya informan, pemberi informasi. Oke, gimana? Ada mau tanya lagi silakan. Kalau tidak jelas nanti boleh ke kampus lagi, ke Pak Adi, ke rumah diskusi. Tapi kata masa malu keluar dosennya enggak? Diskusi enggak? Silakan. Maka Bapak ini kan sebagai ketujuan, Bapak juga dia sebagai ketujuan. Harus paham ini. Kalau dosen menduduki jabatan ketua jurusan itu harus paham metode penelitian. Karena dia membimbing semua mahasiswa bagaimana meneliti, bagaimana mendeskripsikan. Kan itu harus paham. Kalau ketujuan tidak paham, kalau ketujuan tidak paham penelitian, gimana membimbing mahasiswanya? Ini kan? Itu. Bapak harus paham, banyak baca buku-buku metode penelitian. Yang nanti untuk mengarahkan mahasiswa bagaimana membuat skripsi, bagaimana membuat makalah dan sebagainya. Kan itu banyak nanya gitu kan? Nah, itu. Dan semua dosen memang harus paham itu penelitian. Walaupun dosen itu tidak mengajar penelitian, gitu kan? Harus paham. Kan dosen itu harus bisa meneliti, ini itu. Karena setiap dosen itu jadi pembimbing, pembimbing skripsi. Oke, mana? Ada yang bertanya lagi? Atau udah jelas? Untuk lebih jelasnya, beli bukunya. Ya, terserah di mana. Nanti bukunya Metode Plan Bisnis, karangan Profesor Dr. Sugiono. Kan? Dan jangan lupa install SPSS dan Mendeley. Ataupun Publish and Perish untuk mencari banyak apa nih penelitian terdahulu. Nah, ya. Paham? Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukup sekian dulu nih. Gimana? Silakan kalau bertanya, silakan. Jangan malu-malu kan mumpung kan lu ketemu di sini nih. Kan? Malu-malu. Malu, malu bertanya tidak tahu. Pusat jalan tidak tahu. Kalau menurutnya tidak tahu gitu kan. Nah, ya. Sekarang apa zaman teknologi canggih, Bang? Ya, Bapak Ibu, apa zaman teknologi canggih. Apa tahu tidak tentang artificial intelligence AI? Tahu kan? Itu ada bagaimana membuat skripsi dengan AI. Oh, ada Pak. Bapak cari di Tokopedia, cari aja apa tuh kopi apa nih kopi AI itu kan banyak pilihan. Harganya 200.000. Itu dengan aplikasi itu Bapak bisa menskripsi. Akan membantu skripsi. Tapi atau cara gunanya tahu. Bagaimana cara menggunakannya. Ya, tahu kalau tidak tahu tidak bisa juga. Ini ada teknologi pun, ada robot pun, temui robot tuh. Robot bisa menskripsi. Robot bisa, ada robot juga bisa mencari penelitian terbaru. Bisa dapat beratus-ratus penelitian. Ada robotnya. Mahal harganya. Berapa harganya? Ada yang 500.000 per bulan. Langganan, enggak. Habis itu bayar lagi gitu. Biaya kan. Tapi dia bisa membantu kita mencarikan sumber penelitian.
Nah, dengan kata dengan mengcopy paste kalimat itu, dia akan cari teori pendukungnya banyak, banyak pendukungnya rupanya. Gitu kan ada. Itu kan ada nama kita hidup di daerah era digital. Nanti suatu saat nanti di tahun-tahun mendatang itu dosennya bukan manusia lagi, dosennya robot. Mahasiswanya manusia, dosennya robot. Nah, itu bisa jadi. Ini yang ajar metode ini bukan Pak Diagi, itu robot. Apa itu metodenya? Dia akan semua robot itu bisa menjawab semua pertanyaan mahasiswa. Ya, kan? Dan itu enggak perlu minum, enggak perlu makan. Yang itu. Jadi akan efisiensi kan, enggak perlu gaji kan. Enggak perlu digaji itu robot tuh. Kan dia pesan perintah. Ada sistem kan dan sebagainya. Nah, itu depan nanti gitu di masa-masa mendatang. Kalau 20 tahun lagi, 30 tahun lagi itu nanti ya dosen itu kan manusia lagi. Dosen itu sudah nanti kita bisa keluar di mana-mana. Kita mau ngambil statistik dengan dosennya di Amerika bisa, ngambil pemasaran dosennya dari Inggris juga bisa gitu, bebas kan. Yang penting kita punya 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 dana aja, punya sumber daya yang cukup memadai bisa lah kita. Kan yang penting sumber daya kita punya. Kalau nggak punya sumber daya nggak bisa apa-apa gitu kan. Gitu. Nah, itu yang penting ya. Kita juga harus siap untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini kan. Kerja papa sih umur 5 tahun. Tapi anak-anak kita nanti ini, anak-anak yang masih muda-muda ini udah pasti mengalami kan, mengalami era ini kan, yang canggih kan gitu, kan semua canggih kan gitu. Tapi kalau kita tua-tua sih udah masakan lagi udah, ya kan. Jadi anak kita yang merasakan nanti di era ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, sekian ya. Semoga ini bermanfaat. Nanti ini Bapak bagian rekamannya di YouTube ya. Nanti bisa ditonton berulang-ulang kali, kan gitu kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bulan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. selamat Sampai sore. jumpa bulan depan. Pak Jun ya.